Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita kembali akan memasuki detik-detik menuju kematian Tuhan Yesus. Kita masih fokus di Injil Matius pasal 26. Kali ini kita akan melihat ayat 69 sampai ayat yang ke-75. Matius 26 69 sampai 75. Kalau saudara memegang Alkitab, mari sama-sama kita membacanya. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang ia ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan sumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu pergilah keluar dan menangis dengan sedihnya." Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya dan berikan hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya apa yang dia share buat kami semuanya boleh menguatkan, merefleksikan kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi di dalam Matius 26 ini ayat 69, Lembaga Alkitab memberikan judul Petrus menyangkal Yesus. Bukankah kemarin-kemarin kita lihat bahwasanya waktu Yesus berkata, "Sebentar lagi aku akan menderita, waktunya akan tiba, aku akan ditangkap," dan sebagainya dan sebagainya. Lalu apa kata Petrus? Petrus bilang begini, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Itu yang Petrus katakan dengan sesumbar. Sehingga saya menggolongkan Petrus itu seperti orang yang berkata, ngomong terlebih dahulu, pikirnya itu belakangan. Terlalu gampang mencetuskan omongan. Kalau zaman sekarang dia terlalu polos. Saudara yang saya kasih Tuhan, sementara itu di sini dikatakan ayat 69, Petrus duduk di luar halaman. Maka orang-orang di sekitar itu melihat bahwa engkau itu kan juga bersama-sama dengan Yesus. Saudara, tanpa dia sadar akan apa yang pernah dia ngomong pada waktu itu, saudara, maka dia menyangkal. Dia katakan, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Aku tidak tahu. I don't know." Ya, I don't know. Mungkin ngomongnya demikian ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, lalu ketika ia pergi lagi ke pintu gerbang, Yesus dikatakan ada seorang hamba yang lain melihat dia. Orang ini kan bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan kembali dia
menyangkal, saudara. Bukan. No, bukan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, dia bahkan katakan, aku tidak kenal orang itu. Jadi Petrus yang tadinya dengan sesumbar katakan, mati pun aku bersedia. Tapi sekarang dia malah katakan, aku tidak kenal. Dia mencari aman. Dia mencari aman, saudara. Lalu tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logatmu. Dari bahasa tutur katamu itu hampir sama. Lalu Alkitab mencatat kali ini dengan tegas. Mungkin seperti waktu dia ngomong tegas mau membela Yesus, dikatakan, aku tidak kenal orang itu. Bahkan dikatakan dengan mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan pada saat itu, saudara, ayam pun berkokok. Saudara yang saya kasih Tuhan, begitu terpukul Petrus. Sebab di bagian lain Yesus berkata, bagaimana engkau mau membela aku? Bagaimana engkau mau membela aku sebelum ayam berkokok? 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan pada saat itu benar ayam berkokok. Sangat-sangat menemplak dia. Sangat-sangat membuat dia malu. Sangat-sangat membuat dia seperti kehilangan diri. Bahkan di bagian lain waktu persidangan Yesus, Petrus ada dari jauh tengah-tengah itu. Ketika Yesus melihat, Yesus hanya menoleh begitu. Ada banyak orang yang menerangkan makna Yesus menoleh. Yesus ingin mengatakan kepada, hai Petrus, kamu yang katakan mau bela aku itu. Hai Petrus, kamu yang katakan kamu lebih hebat dari teman-temanmu itu. Hai Petrus, kamu yang katakan engkau mau mati bagi aku itu. Benar kan apa yang saya bilang? Engkau telah menyangkal aku. Betapa sedihnya. Menangislah ia. Betapa sedihnya. Menangislah ia. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang dalam perusahaan, dalam pekerjaan, untuk naik jabatan, dalam bisnis, kita mendapat tantangan, saudara, untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan kita. Yang mestinya kita teladani. Banyak cobaan dalam pekerjaan bisnis, pembukuan misalnya, pembukuan yang palsu, ganda dan sebagainya. Walaupun sistemnya komputer masih ada. Korupsi misalnya masih ada. Merugikan orang lain misalnya, semua masih ada. Apalagi dengan bisnis yang jahat, itu juga masih ada. Dengan cara-cara yang curang, itu juga masih ada. Kita tergoda, terpengaruh di dunia luar yang penting. Kita bisa merebut sukses, kaya, dan sebagainya. Tapi sekali lagi saudara yang saya kasih Tuhan, bukankah kalau kita melakukan demikian berarti kita mencari aman? Kita yang katakan mau membela Yesus mati-matian, mau setia kepada Tuhan, telah menyangkal Yesus. Syukur-syukur kalau kita masih belum mengkhianati dia seperti Yudas Iskariot. Nah saudara, bila kita merasakan posisi kita tertekan dan sampai kepada demikian saudara, kita mesti tegas.
Kita mesti berdiri tetap di hadapan Tuhan. Kita mesti menyesali apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita lakukan, tidak benar, kita mesti menyesali. Kenapa saudara? Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita terlalu mahal diberikan pada kita. Terlalu mahal. Harta kekayaan kita 7 turunan tidak sanggup untuk membayarnya, saudara. Lalu saudara katakan, kan bisa. Saya ini orang baik kok. Waktu saya hidup sering menolong orang lain. Saya sering melakukan yang baik buat orang lain. Saya sering membantu orang lain. Kata-kataku tidak pernah menyakiti orang. Saya ini orang baik. Tapi sekali lagi saya mau katakan saudara, perbuatan baik, perkataan baik, apa yang kita lakukan yang baik itu tidak dapat menyelamatkan kita. Kenapa saudara? Karena kita ini orang yang berdosa. Sudah busuk. Awalnya kita diciptakan oleh Tuhan Allah itu merupakan makhluk yang hampir serupa dengan gambar rupa Allah. Tapi semua sudah rusak akibat dosa yang manusia perbuat melawan Allah. Sehingga gambarnya sudah rusak. Nah, kita yang sudah berdosa tidak mungkin menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi butuh orang yang suci, yaitu Tuhan. Makanya dia perlu mengirimkan anaknya, Yesus datang ke dunia ini. Yang benar-benar suci, yang dilahir tidak dengan persetubuhan seperti suami istri. Tapi kandungan Roh Kudus. Itulah Yesus yang akan menyelamatkan kita itu. Dan sudah menyelamatkan kita itu. Jadi jangan katakan perbuatan baikku dapat menyelamatkan aku. Tidak saudara. Karena kita adalah orang yang berdosa. Dosa itu sebenarnya seperti apa saudara? Yang sederhana di dalam penginjilan, dosa itu seperti kalau saya mau goreng telur ceplok. Saya kupas 1 telur, masukkan, saya perlu 5, 2, 3, 4. Dan yang kelima itu busuk, terlanjur masuk. Saya mau tanya pada saudara, kan baru sedikit, baru 1 telur dibanding 4 telur itu. Saudara mau makan gak telur itu? Tidak bukan? Pasti saudara akan membuangnya. Karena sudah terkontaminasi dengan kebusukan itu. Jadi dosa itu seperti demikian. Jadi setitik saja itu sudah berdosa. Itu sebabnya maka sering kita melihat bahwasannya orang itu berbuat baik. Tapi sekali mereka berbuat salah, habislah seluruh kebaikannya. Karena memang manusia itu tidak bisa berbuat baik. Kebaikan manusia itu selalu terbatas, tidak akan mencapai puncak. Bagaimana perbuatan yang baik itu? Perbuatan yang baik itu adalah bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri yang tidak berdosa itu. Baik secara ukuran manusia oke. Tapi baik secara ukuran Tuhan tidak oke. Penampilan baik, kelihatannya baik, belum tentu baik. Hanya dia sendiri yang tahu. Jadi kalau hari ini ada orang yang ketangkap karena dia berbuat salah, bukan berarti orang yang tidak ditangkap itu tidak berbuat salah. Orang yang tidak ditangkap itu kemungkinan besar dia berbuat salah, cuma belum ketahuan saudara. Jadi bedanya hanya demikian. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Petrus itu, kalau di bagian lain setelah penyesalannya, Tuhan bisa memakai dia kembali dengan pekerjaan luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kenapa?
Karena dia menyesal, dia bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Yudas beda, Yudas menyesal, tidak bertobat, dia lari, ambil diri sendiri, bunuh diri. Maka Petrus begitu dia kembali lagi kepada Tuhan dan Tuhan menentang dia, mencek dia, apakah engkau mengasihi aku? Tanya dia juga dengan 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dia katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan ketiga kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia menangis. Saudara, kalau kita perhatikan untuk selanjutnya, nanti mungkin setelah kebangkitan kita sampaikan firman Tuhan yang lebih panjang. Bahwa Yesus memakai Petrus luar biasa. Dia pergi KKR, khotbah kemana-mana. Yang bertobat ribuan orang. Alkitab mencatat ada 5.000 orang yang bertobat, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Luar biasa bukan? Itu yang Tuhan mau pakai. Jadi dosa, masa lalu, oke. Tapi kalau kita mesti bertobat, diperbaharui, jadi orang yang baru, maka Tuhan akan memakai kita. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Peristiwa Petrus mengingatkan kita bahwa kita ini orang yang lemah. Manusia lemah. Sekuat apapun kita bisa jatuh. Kita bisa merasa takut. Kita bisa merasa gentar. Jangan sesumbar katakan, aku tidak takut. Kita bisa merasa takut. Kalau orang yang sudah merasa takut, saudara, sangat mengerikan. Bahaya, bisa nekat. Dulu waktu saya masih kuliah, di kampus ada kakak tingkat. Dia itu kena usus buntu. Saya juga pernah kena sih, setahun sebelumnya kena usus buntu dan pergi operasi. Pertama kali dioperasi ngeri juga, lihat lampu-lampunya begitu ya. Waduh. Tapi puji Tuhan terlewati. Padahal sudah pecah kata dokter. Waktu itu internis katakan sudah pecah. Saya tanya pada dokter itu, bisa gak pakai alternatif lain? Dia bilang bisa. Apa? Sayonara. Kurang ajar dokternya itu ya. Nah ceritanya kakak tingkat ini pergi mau operasi karena dia rasa sakit usus buntu. Tapi karena dia merasa takut untuk menjalani operasi, dia bilang sama dokter dia sudah sembuh. Akhirnya dia dipulangkan. Kebetulan ada seorang teman kakak tingkat yang turut menjaga dia. Kakak tingkat itu bilang apa? Dia ditelepon oleh rektor yang kemarin baru meninggal itu. Dari Malang. Kenapa? Kamu disuruh jaga, tapi kok dia bisa pulang dalam keadaan belum operasi? Mana tahu katanya sudah operasi, sudah jelas dia masuk ke dalam. Ternyata waktu dokter mau suntik obat bius, dia bilang dia sudah sembuh, tidak jadi. Lalu rektor kami katakan, kamu harus kembali ke rumah sakit, atau kalau tidak bawa koper pulang. Akhirnya dituruti, masuk lagi ke rumah sakit, dan di situ dia menjalani operasi. Tapi sebelumnya di kamar pasien dokter sudah suntik obat bius supaya dia bisa tidur. Diajak dia nyanyi lagu Sing Sing So, saudara. Dia nyanyi Sing Sing So 1 kali. Kedua kali Sing Sing So. Ketiga kali dia gak sempat sing lagi, saudara. Dia sudah tidur. Maka dokter katakan, sekarang kamu tidak bisa lari lagi. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, akhirnya dia operasi. Nah dari cerita-cerita pengalaman hidup ini saya bisa diingatkan bahwa manusia itu lemah, kadang bisa merasa takut, gentar, kadang bisa merasa penuh ketakutan. Kita bisa hampir seperti Petrus. Sesumbar kita katakan, aku tidak takut, aku tidak takut. Tapi bisa merasa takut.
Tapi Tuhan mau kita tetap setia kepada Dia. Maka ketika kita mendengar lagu di saatku mengalami bahaya, aku tidak takut. Mazmur Daud katakan, ketika aku melewati lembah kekelaman, aku pun tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan aku. Petrus, dia tahu Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, walaupun dia pernah berbuat salah menyangkal. Dia bertobat kembali kepada Tuhan, dan dia dipakai begitu luar biasa. Saudara, sebentar kita akan masuk ke acara atau momen Yesus disalibkan. Saat-saat yang sangat genting, saat-saat yang sangat menegangkan. Siapakah kita? Apa kelebihan saya? Sehingga Yesus mesti menyelamatkan saya dan engkau. Kita tanya pada Tuhan. Kalau bukan karena anugerah, bukan karena kasih, tidak pernah terjadi, saudara. Kita perlu bersujud kepadanya, mohon ampun, minta supaya dia bisa mengubah kita dan lebih rajin, lebih setia lagi kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama. Pakai kami supaya firman Tuhan ini boleh jelas dalam hidup kami dan menggerakkan kami lebih setia kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini kami berada pada jalan yang salah, kami sudah tinggalkan Engkau, kami keliru berbuat salah, biarlah kami boleh bertobat kembali kepadamu, tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.